perencanaan, di mana permintaan barang ataupun jasa itu merupakan sebagai titik awal dari semua kegiatan supply chain. Jadi kalau tidak ada permintaan, tidak ada kebutuhan, tidak ada yang membeli, tidak ada yang menginginkan di situ, maka tidak akan ada yang namanya rantai pasok. Jadi dengan kata lain, ketika ada suatu kebutuhan di situ, kebutuhan pokok, kebutuhan manusia, entah itu kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier, yang menyebabkan terjadinya kebutuhan suatu bahan, suatu layanan ataupun suatu produk, itu menjadi titik awal dari SCM. Nah, contohnya gini, kalau Anda mahasiswa katakan, kemudian membutuhkan binder, contohnya yang untuk menulis. Kemudian kenapa membutuhkan binder? Karena ketika dibawa itu bisa digunakan untuk berbagai macam mata kuliah, contohnya. Nah, ketika Anda membutuhkan binder, maka di situ akan lahir permintaan terhadap binder tersebut. Nah, binder yang dan itu akan ditanggapi oleh perusahaan. Perusahaan akan membuat suatu produk atau layanan atau suatu produk yang berbentuk binder. Nah, untuk bisa menghasilkan binder tadi, tentu perusahaan membutuhkan supplier kata, supplier tembaga atau mungkin supplier aluminium dan sebagainya supaya bisa menghasilkan suatu binder yang ada. Dan kemudian kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, dan pembelian material semua mengikuti permintaan yang datang dari pelanggan. Jadi apa yang dikerjakan perusahaan itu senantiasa mengikuti apa yang diinginkan pelanggan. Kalau pelanggan menginginkan model A, ya maka perusahaan akan membuat model A. Nah, tetapi perusahaan kadang yang diinginkan perusahaan model A, diinginkan masyarakat model A, maka perusahaan juga bisa melakukan inovasi bagaimana membuat terobosan supaya yang tadinya menghendaki model A beralih ke model B di situ, atau beralih ke model C sesuai yang dibuat perusahaan tersebut. Dan di sini disebutkan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan terhadap barang ataupun jasa dari pihak pelanggan. Nah, kemudian karena terkait dengan permintaan pelanggan ataupun kebutuhan pasar, maka perusahaan itu bisa melakukan produksi dengan sistemnya bisa make to stock ataupun make to order. Bisa menggunakan stok, jadi kita memproduksi untuk mendapatkan stok tertentu atau untuk memiliki stok tertentu, kemudian nanti baru dipikirkan bagaimana menjualnya, atau sebaliknya kita membuat berdasarkan permintaan yang ada. Jadi kalau ada pesanan 100 unit, maka baru dibikinkan sejumlah 100. Kemudian dalam banyak kasus pola permintaan tidak mudah untuk dipenuhi secara efektif oleh supply chain. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan permintaan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Nah, kemudian sebagai contoh permintaan yang sifatnya musiman menyebabkan sebagian dari permintaan tersebut terpaksa tidak bisa dipenuhi atau bisa dipenuhi dengan biaya yang lebih tinggi. Jadi contohnya produk olahan durian katakan. Nah, durian itu kan kadang ada musimnya. Saya tidak tahu kalau di daerah-daerah penghasil durian, contohnya di Kulon Progo atau mungkin di daerah Sumatera Utara atau mungkin di daerah Lampung dan sebagainya, itu apakah ada musimnya atau tidak. Tapi kalau kita di Jogja itu karena bukan daerah penghasil ya, jadi hanya daerah yang menjadi pasar. Di situ kita lihat kalau bulan-bulan tertentu itu yang jual durian banyak. Nah, ketika musim durian tiba atau mungkin musim rambutan tiba atau musim buah apa ya contohnya, rambutan, durian, mangga contohnya.
Contohnya kalau ketika Anda membuat asinan mangga, contohnya. Ketika asinan mangga itu diproduksi pada saat musim mangga, tentu harga biaya bahannya atau biaya bahannya itu akan lebih rendah dibanding dengan ketika Anda memproduksi pada saat tidak musim. Dan kemudian polanya seperti apa? Apakah orang membeli manisan mangga itu pada saat musim mangga ataupun atau di luarnya? Nah, kalau itu di luar musim mangga, apa strategi yang harus kita lakukan? Sehingga salah satu kuncinya perusahaan harus secara proaktif mengelola permintaan sehingga menjadi lebih mudah dipenuhi. Jadi lebih proaktif dalam mengelola permintaan. Jadi permintaan ini dikelola dalam arti gini, kalau perusahaan, contohnya gini, kalau perusahaan itu, contohnya suatu perusahaan ini jumlahnya katakanlah dia memproduksi 5.000 unit, 5.000 unit per bulannya. Katakanlah ini contohnya produksi manisan tadi ya, manisan mangga. Kemudian kemampuan produksinya 5.000 unit. Tetapi pada suatu saat ada permintaan sebanyak 7.000 unit. Nah, apa yang dilakukan perusahaan di situ? Apa yang dilakukan perusahaan? Saya akan mencoba tanya seperti yang kesepakatan awal, nanti yang saya tanya, kemudian kalau bisa menjawab nanti akan saya berikan poin plus. Tetapi kalau yang di situ tidak bisa menghidupkan tidak bisa menghidupkan monitor videonya, di situ nanti saya akan memberikan nilai minus. Oke, saya mau minta pendapatnya siapa ya? Nanti silahkan dihidupkan ya. Kalau yang saya panggil, saya ingin minta pendapatnya Mas Afrizal Fakhiri, ada? Ya Pak, ada. Ya, coba diaktifkan video ini, Afrizal. Ayo Pak, sebentar. Ya, Mas Afrizal, kalau kamu sebagai pemimpin perusahaan, ya, kamu punya kapasitas produksinya 5.000 unit di situ. Kemudian tiba-tiba ada mendapatkan pesanan itu 7.000 unit. Apa yang kamu lakukan, Mas Afrizal? Yang saya lakukan ya setengah Pak untuk permintaan dari. Ya. Apakah menerima pesanan tersebut? Tidak. Oke. Tidak menerima. Karena permintaannya. Ya, kenapa? Karena permintaannya. Saya menerima Pak. Ya. Dan sisanya dikirim kembali. Oke, berarti strateginya back order ya namanya. Ya, back order. Terima kasih Mas Afrizal. Baik Pak, sama-sama. Saya akan memanggil yang perempuan. Sudah. Oke, saya akan memanggil Mbak Mila. Mbak Mila ada? Ya Pak, bentar Pak, bentar.
Ya Pak, gimana Pak? Ya, contohnya seperti ini, ada Pak pesanan 7.000, kemudian kemampuan produksimu hanya 5.000, apa yang kamu lakukan Mbak? Kalau saya sendiri sih saya bakal masih nerima buat permintaan yang lebih dari kapasitas Pak. Ya dengan menambah karyawan, terus kayak menyiapin bahan-bahannya juga gitu. Walaupun emang dibatas gitu, tapi kan kalau emang masih bisa buat diproduksi ya kita memproduksi lagi. Ya. Terima kasih Mas Mbak Mila. Oke, jadi tadi ada sebenarnya ini dua strategi yang berbeda. Ada Mas Afrizal, ini tadi strateginya back order, jadi karyawannya tetap. Jadi ini akan diterima dengan mempertimbangkan dengan melakukan back order. Ini strateginya. Ini strategi pertama. Ini sebenarnya tadi saya salah menulis. Jadi ini strategi back order. Strateginya back order, kemudian tadi strateginya Mila itu meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas. Nah, ini dua strategi yang berbeda. Yang lebih efektif atau yang lebih efisien yang mana itu kita perlu mengkaji lebih lanjut. Tapi ini saya menunjukkan ini dua strategi yang berbeda. Kalau yang dilakukan Mas Afrizal tadi menunda. Nah, menunda itu kuncinya berarti adalah nego di situ. Kalau dapat pesanan 5.000, kemudian dapat pesanannya 7.000, tetapi hanya mampu memenuhi 5.000, maka yang dilakukan Mas Afrizal itu melakukan negosiasi. Negosiasi di situ. Bagaimana kalau yang 2.000 dikirimkan besok di situ. Kalau itu ditolak mentah-mentah kan sayang ya di situ. Apalagi 7.000 unit, katakanlah satu unitnya untung 10.000 lah katakan. Maka tinggal 7.000 dikali dengan 10.000 kan gitu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Mbak Mila ini meningkatkan kapasitas. Nah, meningkatkan kapasitas di sini ditandai dengan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya. Jadi ketika tenaga kerjanya itu meningkat, maka kapasitasnya juga akan meningkat karena man hours-nya itu meningkat. Kemudian dampaknya apa? Bisa memproduksi dengan jumlah yang lebih, asalkan ini juga diikuti dengan peningkatan bahan tadi. Bahannya juga ditingkatkan, alatnya juga mengikuti. Yang tadinya katakanlah mempekerjakan 10 pekerja, kemudian ditingkatkan jadi 12 atau jadi 15 seperti itu. Jadi ada peningkatan kapasitas. Nah, dan ini kita bisa rencanakan seperti itu. Strategi-strategi ini kalau nanti dalam perencanaan dan pengendalian produksi itu nanti ada di strategi terkait dengan aggregate plan ya. Aggregate plan, tapi yang back order jarang sekali kita bahas karena dampaknya luas. Kalau back order itu apakah perusahaan apakah pembeli kita mau menerima atau tidak di situ. Kadang itu harus diberikan kompensasi dan sebagainya di situ. Jadi kadang itu diperbolehkan saja asal ada kesepakatan di antara dua belah pihak di situ. Oke. Kemudian di sini karena itu perusahaan seringkali harus proaktif mengelola permintaan. Bagaimana tadi permintaan yang sudah masuk itu dikelola sebaik mungkin supaya bisa match antara strategi produksi yang ada dengan permintaan yang akan dibuat, yang diterima di situ. Kemudian ada demand planning. Ini ada demand planning, demand forecasting, dan demand management. Jadi ini untuk demand planning ini kita merencanakan permintaannya. Nah, di sini
titik kuncinya adalah bagaimana kita membuat supaya terjadi permintaan. Jadi kita membuat bagaimana supaya ada pesanan, bagaimana supaya ada order yang masuk ke perusahaan kita. Nah, ini langkahnya demand planning, ini strateginya demand planning ini ada banyak cara, ada banyak hal. Bagaimana contohnya melakukan promo, kemudian bagaimana supaya orang mau membeli, kemudian mau membuat iklan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan demand forecasting. Demand forecasting itu kita ramalkan. Kalau kita sudah punya permintaan sebelumnya, kita bisa meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah demand management. Ini kita kelola semuanya. Jadi mulai dari planning dan seterusnya sampai nanti dari demand itu, demand yang ada atau permintaan yang ada itu bisa menghasilkan profit bagi perusahaan. Itu demand management. Jadi yang menghasilkan permintaan itu kan biasanya kalau di perusahaan bagian marketing. Jadi bagian marketing itu kan berusaha bagaimana supaya menjual produk. Bagaimana supaya apa yang kita buat, apa itu baik produk ataupun jasa, itu bisa bisa dibeli oleh konsumen di situ. Itu kuncinya di situ. Dan kemudian di demand management, demand management ini kita mempersiapkan dan mengendalikan permintaan yang ada. Bagaimana ketika permintaannya turun, apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Oke. Ini adalah demand planning, demand forecasting, and demand management. Ini sedikit perbedaan yang dilakukan dari demand forecasting dan demand management. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya adalah demand forecasting, peramalan permintaan. Itu yang Anda pelajari di perencanaan dan pengendalian produksi. Di sana sudah dijelaskan mengenai bagaimana peramalan yang ada. Nah, peramalan yang ada itu biasanya didapatkan dengan setelah kita mengetahui pola-pola permintaan yang ada. Kalau di kelas saya itu saya mengajarkan 3 pola. 3 pola permintaan, yaitu pola konstan, tren, ataupun seasonal. Itu harus kita pahami, dan kemudian dari peramalan ke depannya itu apa yang akan dilakukan. Katakanlah, peramalan bulan ini katakanlah dari data masa lalu, kemudian untuk bulan depan kita ramalkan penjualannya akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena bulan depan itu memasuki bulan puasa, katakanlah. Ketika bulan puasa, setelah bulan puasa ada lebaran di situ. Ketika lebaran, apa yang terjadi di situ? Permintaan akan baju meningkat contohnya. Atau permintaan kue kaleng meningkat. Maka kita sebagai produsen itu harus memiliki biasanya sudah memiliki peramalan di situ. Kalau besok mendekati lebaran, itu orang akan membeli kue kaleng dalam jumlah yang besar, yang biasanya hanya beli 1 bulan hanya 1 kue, 1 kaleng, kemudian mendekati lebaran belinya 5 kaleng. Dan pola-pola itu kan bisa Anda lihat di sekitar Anda, yang tadinya tidak pernah beli parcel, besok lebaran akan membeli parcel. Jadi kita bisa sebagai perusahaan kita bisa mengantisipasi itu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lampau. Nah, ramalan itu boleh meleset ya. Jadi ramalan itu boleh meleset, tetapi biasanya melesetnya juga tidak terlalu jauh. Kecuali kalau ramalnya hanya
ramalannya hanya ngawur gitu di situ, hanya yang penting grafiknya naik, ini turun. Itu hanya ngawur. Tetapi kalau Anda melihat pola data yang ada, kemudian nanti juga mensinkronkan dengan kondisi saat ini, itu tentu akan terjadi hal yang nanti hasilnya juga akan mendekati kondisi nyatanya. Oke, kemudian di forecasting ramalan bisa dibuat pada hierarki yang berbeda-beda di sini. Jadi peramalan ini bisa dilihat dihasilkan dari dimensi yang berbeda-beda, di mana untuk dimensi waktu ini berdasarkan bulan 1, 2, 3, 4, ini nanti urutannya seperti ini. Kemudian ada dimensi wilayah. Dimensi wilayah ini dalam peramalan kita mempertimbangkan wilayah di sini. Wilayah satu dengan wilayah yang lainnya itu seperti apa? Contohnya gini, kalau Anda bisa melihat di keluarga Anda lah. Kalau Anda beli kue Lebaran, itu kue yang dibeli merek apa? Oh, ternyata yang dibeli merek A. Di tetangga Anda juga sama, merek A. Nah, tetapi kalau Anda datang ke wilayah yang lain, ke tempat yang lain, bisa saja yang banyak di sana itu merek B atau merek C contohnya. Atau mungkin contohnya sepeda motor juga sama di situ. Kalau Anda datang ke satu wilayah tertentu, mungkin yang disenangi orang di wilayah itu sepeda motor merek Yamaha. Nanti di tempat yang lain yang disukai sepeda motor merek Honda contohnya. Dan itu kita bisa juga memprediksikan. Kalau yang terlihat jelas itu biasanya rokok. Rokok itu sudah punya daerah-daerah pemasarannya tertentu di situ. Jadi rokok daerah A ini lebih disenangi penduduk wilayah A. Nanti rokok merek B lebih disukai wilayah B contohnya. Karena karena itu aromanya itu kan memang familiar atau mungkin rasanya familiar dengan warga setempat. Oke. Kemudian dalam melakukan peramalan di sini kita bisa mengkombinasikan tadi terkait dengan intinya bahwa dari hasil peramalan ini kita harus bisa menghasilkan satu strategi bisnis kita apa yang akan dilakukan di situ. Oh, ternyata wilayah A itu senangnya yang seperti apa, wilayah B senangnya yang seperti apa, wilayah C yang seperti apa. Nanti dari dimensi waktu, timingnya itu pada bulan apa di situ. Contohnya kalau teman saya yang menjual jadi dia salah satu usahanya adalah menjual motor itu. Baik, dia sudah tahu kalau contohnya mungkin ada yang Anda dari wilayah Temanggung atau Parahan di situ yang gudangnya tembakau, itu dia sudah tahu kalau bulan-bulan ini contohnya bulan tertentu itu adalah bulan panen tembakau di situ. Ketika panen tembakau itu uang yang ada di masyarakat, setempat itu sudah biasanya berada pada puncaknya. Jadi itu masa jayanya. Jadi ketika masa jayanya itu, dia akan memasarkan di situ ketika mendekati puncak masa panen tembakau tadi. Kemudian ketika tidak panen ya dia tidak memasarkan secara agresif di wilayah tersebut. Nanti pindah ke wilayah yang lain yang mungkin panennya akan memasuki masa panen apa contohnya. Contohnya mungkin di wilayah yang lain panennya durian di situ. Maka ketika mendekati panen durian di situ dia akan beralih mengkonsentrasikan karyawannya untuk berjualan di wilayah tersebut. Jadi itu jadi dari forecasting yang ada sebenarnya
hasil akhirnya bukan Anda mendapatkan angka 100 atau Anda mendapatkan angka 500 dan berapa, tetapi strateginya apa? Intinya itu. Strateginya apa untuk menghadapi lonjakan pesanan ataupun peningkatan ataupun puncak musimnya dan sebagainya. Kemudian ramalan yang tidak akurat ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan pada supply chain. Nah, di sini kelebihan pasokan produk ke suatu wilayah sementara kekurangan di wilayah yang lain. Jadi ketika Anda karena kemampuan atau kapasitas produksi kita terbatas, kalau Anda punya stok di gudang itu katakanlah untuk merek A itu jumlahnya adalah 500 unit, kemudian kalau itu Anda salah memprediksikan bahwa di wilayah A itu nanti akan terjadi pemesanan yang sama dengan wilayah B, tetapi setelah dicek di wilayah A itu penjualannya anjlok atau tidak sesuai dengan peramalan di situ. Kemudian nanti sementara di wilayah B itu laku keras sampai tidak ada stok yang tersisa di situ. Dan ini ketika itu tidak dipenuhi, maka bisa saja konsumen kita akan beralih ke produk yang lainnya. Jadi mempertahankan konsumen itu juga sesuatu hal yang tidak mudah. Kalau Anda jualan produk tetapi setiap ditanyakan produknya itu inden sampai sampai konsumennya mau beli saja kok sulit, di situ lama-lama juga akan ditinggalkan. Kemudian dari demand forecasting kita bisa meningkatkan akurasinya. Jadi bagaimana supaya hasil akurasinya ini lebih baik. Jadi tidak hanya kalau dalam peramalan kan kadang hanya kita mengandalkan pola data time series saja kalau diajarkan, tetapi kalau di kehidupan nyata Anda bisa mengkombinasikan di situ. Oh, nanti data time series dengan experience Anda, dengan pengalaman Anda. Contohnya gini, kalau sebelum pandemi lah contohnya. Dulu tahun 2020 itu terjadi pandemi awal-awal ya. Jadi sebelum Lebaran itu, kalau dilihat dari grafik sebelumnya di situ pola permintaannya akan menjadi seperti ini. Ini contohnya ini tahun 2018. Kemudian di sini tahun 2000. Contohnya ini untuk permintaan untuk produk pakaian lah contohnya. Kemudian di periode selanjutnya, kalau kita hanya mengandalkan time series, ini akan munculnya seperti ini. Kalau kita hanya mengandalkan time series, ini akan muncul seperti ini. Tapi pada kenyataannya, yang terjadi tidak seperti itu. Karena di sini ada pandemi, yang tadinya orang mau membeli baju baru, jadi mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena kampungnya di lockdown, katakanlah. Kan dulu kampung-kampung kan banyak yang ditulis di lockdown, gitu. Pada lockdown itu bukan itu maksudnya. Jadi di sini permintaannya akan menjadi seperti ini. Jadi pola yang ada di sini tentu menjadi tidak akurat kalau kita hanya mengandalkan satu metode saja. Kadang kita juga harus mengkombinasikan supaya metode ini akan valid di situ, akan sesuai dengan kondisi nyatanya. Jadi yang terjadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi.